Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Adapun video yang admin akan bawakan pada hari ini adalah terkait dengan kejelasan nasib P1 batal penempatan dan tanpa penempatan P3K Guru. Ini benar-benar ya kabar baik dari Prof Nunuk Suryani ya. Jadi tanpa formasi maksudnya untuk P3K Guru. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru seputar P3K Guru. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan kejelasan nasib P1 batal penempatan dan tanpa formasi P3K Guru, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini ada informasi penting ya dari Ibu Nunuk Suryani ya. Beliau mengatakan seperti ini. Di sini dikatakan P1 batal penempatan P3K Guru 2022 dan tanpa formasi. Nah, kita langsung saja ya Bapak Ibu to the point ke informasinya di sini. Di jpnn.com Jakarta dikatakan bahwa guru honorer lulus PG atau prioritas 1 baik tanpa formasi maupun batal penempatan P3K Guru 2022 was-was tidak terakomodasi lagi tahun ini. Mereka tidak sadar menunggu pengumuman formasi P3K Guru 2023. Ada kekhawatiran formasi yang disiapkan tidak sebanding dengan sisa P1 sebanyak 62.465. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, untuk sisa P1 yang belum terakomodir di P3K tahun lalu atau P3K Guru 2022 itu sebanyak 62.465 Bapak Ibu ya. Nah, ini yang belum terakomodir untuk P1 ya. Nah, di sini dikatakan kira-kira P1 batal penempatan P3K Guru 2022 akan diprioritaskan tahun ini enggak ya, kata Dewi Nur Puspitasari, Ketua Forum Guru P1 batal penempatan P3K Guru kepada jpnn.com. Dia menambahkan jika usulan formasi dari Pemda sedikit, bagaimana bisa P1 bisa terakomodasi. Dewi berharap ada regulasi dan solusi yang terbaik agar semua sisa P1 bisa terangkut di P3K Guru 2023. Dewi menyampaikan kekhawatiran lainnya dari P1 batal penempatan adalah jika pemerintah hanya mengutamakan guru honorer negeri, sebab guru P1 batal penempatan ternyata banyak juga dari sekolah swasta ya, betul ya. Nah, sebetulnya guru-guru swasta ini kan ada yang diberhentikan dari yayasan karena ikut P3K, ada juga yang memang mengundurkan diri, ucapnya. Nah, kemudian di sini juga dikatakan oleh pengurus pusat guru lulus PG, GLPG P3K Vulkan juga menyampaikan kekhawatiran yang sama. Formasi yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah P1 tanpa formasi P3K Guru 2022. Dia mencontohkan Pemkab Lampung Selatan hanya mengusulkan 120 formasi P3K Guru 2023, padahal sisa P1 sebanyak 727 orang. Itu berarti tahun ini masih tersisa 607 orang lagi. Kalau usulan hanya 120, bagaimana bisa selesai P1 ini? Keburu pensiun semua gurunya, ujar Vulkan. Sama seperti Dewi, Vulkan pun mendesak pemerintah menyiapkan regulasi yang berpihak kepada P1 tanpa formasi. Dia juga menagih janji Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk melakukan top up formasi P3K Guru jika usulan Pemda minim. Mudah-mudahan Mas Nadiem ingat semuanya janji yang diucapkan di depan Presiden Jokowi pada tanggal 3 Desember 2022 di HUT ke-77 PGRI. Dirjen, nah di sini yang penting sekali ya Bapak Ibu harus ketahui, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani menegaskan Bapak Ibu ya bahwasanya pemerintah akan memprioritaskan P1 dalam perekrutan P3K Guru 2023. Ini tentunya menjadi salah satu kabar yang sangat menggembirakan ya dari pernyataan Bu Nunuk bahwa bahwasanya Ibu Nunuk akan memprioritaskan
P1 ya, akan memprioritaskan P1 dalam perekrutan P3K Guru 2023. Di sini dikatakan sebanyak 62.465 P1 tanpa formasi akan diangkut di seleksi P3K tahun ini. Amin ya, mudah-mudahan saja ini menjadi salah satu kejelasan ya. Kejelasan terkait nasib P1 yang belum diangkat menjadi ASN P3K Guru di tahun 2022, mudah-mudahan terakomodir di P3K Guru 2023. Amin ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Data P1 yang batal penempatan maupun tanpa formasi P3K masuk dalam database Kemdikbudristek. Mereka tidak perlu dites lagi dalam seleksi P3K Guru 2023, tegasnya ya. Intinya Bapak Ibu ya, bagi P1 itu relatif aman ya ketimbang P2 dan P3. Kenapa? Karena P1 ini sudah mendapat jaminan dari Prof Nunuk Suryani bahwasanya nantinya akan memprioritaskan P1 ya, akan memprioritaskan P1 yang batal penempatan maupun tanpa formasi P3K akan masuk dalam database Kemendikbudristek. Jadi mereka yang P1 ini tidak perlu dites lagi dalam seleksi P3K Guru 2023. Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya betul-betul direalisasikan janji untuk P1 ya. Jadi nantinya P1 yang batal penempatan ataupun tanpa formasi itu dipastikan Bapak Ibu ya masuk dalam database Kemendikbudristek. Jadi nantinya Bapak Ibu yang P1 itu tidak perlu dites lagi ya. Amin ya, mudah-mudahan saya seperti itu. Kemudian lanjut lagi di sini, Dirjen Nunuk kembali menegaskan 3043 P1 yang penempatannya dibatalkan akan diprioritaskan pada P3K 2023, sebab yang dibatalkan itu hanya penempatan bukan kelulusan. Nah ini yang 3043 Bapak Ibu itu kembali akan diprioritaskan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023. Nah kenapa? Apa alasannya kenapa diprioritaskan? Karena yang dibatalkan itu kemarin adalah penempatan bukan pembatalan kelulusan. Jadi tetap dianggap lulus, cuma penempatannya yang belum ada atau penempatannya dibatalkan. Dia menambahkan para pelamar tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1 ya. Mereka tidak akan tergeser dari sekolah induknya, jadi jangan khawatir. Dirjen Nunuk menyampaikan P1 tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023. Jadi Bapak Ibu yang P1 tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Dia turut mendorong pemerintah daerah agar bersama memiliki komitmen yang tinggi dan berpartisipasi aktif. Pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan formasi diminta segera lakukan. Kami semua ingin para guru mendapatkan penempatan formasi sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak, pungkas Dirjen Nunuk. Nah inilah info-info yang perlu untuk kita dengar terkait dengan keseriusan daripada Kemendikbudristek atau kejelasan nasib P1 yang batal penempatan dan tanpa penempatan P3K Guru tahun 2022. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.